Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas komponen penyusun sistem saraf tepi. Di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan susunan sistem saraf pada manusia, yaitu pada sistem saraf tepi. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas komponen sistem saraf pusat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai komponen penyusun sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan sistem yang menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf, otak, dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi terdiri atas dua sistem saraf, yaitu saraf kranial dan saraf spinal, di mana saraf kranial tersusun atas 12 pasang saraf yang berasal dari otak. Di antaranya saraf olfaktori, saraf optik, saraf okulomotor, saraf troklear, saraf trigeminal, saraf abdusen, saraf fasial, saraf vestibuloklear, saraf glosofaringeal, saraf vagus, saraf aksesoris spinal, dan saraf hipoglosal. Itulah 12 pasang saraf penyusun saraf kranial. Sedangkan penyusun saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf. Di antaranya terdiri atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terbagi atas dua sistem saraf. Yang pertama yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik, sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf sadar, di mana sistem saraf ini berfungsi mengatur gerakan yang disadari. Berdasarkan arah impulsnya, sistem saraf somatik dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Sistem saraf aferen, sistem ini berfungsi membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Sedangkan sistem saraf eferen berfungsi membawa impuls dari sistem saraf pusat menuju efektor. Nah, pernahkah kamu menoleh saat dipanggil oleh temanmu? Atau kamu berjalan dari suatu tempat ke tempat lainnya? Atau misalnya kamu mengambil sebuah makanan dan memasukkannya ke dalam mulut? Tanpa kamu sadari bahwa gerakan-gerakan tersebut merupakan gerak sadar atau salah satu contoh dari sistem saraf somatik. Selanjutnya, sistem saraf otonom. Sistem ini berfungsi sebagai pengendali organ-organ yang bekerja secara otomatis pada tubuh. Contoh sistem saraf otonom ini bekerja terjadi pada otot polos, jantung, lambung, usus, pembuluh darah, dan kelenjar. Sistem saraf ini terbagi atas dua sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf parasimpatis. Yang kedua, sistem saraf simpatis. Kedua sistem ini bekerja secara berlawanan. Sistem saraf parasimpatis terletak di mesencephalon, medula oblongata, medula spinalis dari ruas-ruas tulang belakang bagian pinggul. Sedangkan sistem saraf simpatis terletak di medula spinalis, bagian ruas-ruas tulang belakang dan bagian toraks serta bagian lumbar. Dapat kita lihat pada gambar bahwasanya cara kerja sistem saraf parasimpatis dan sistem saraf simpatis itu saling berlawanan, di mana sistem saraf parasimpatis ini bekerja sebagai berikut. 1. Yaitu dia mengecilkan pupil mata, memacu sekresi saliva, mengerutkan bronkus, memperlambat detak jantung, meningkatkan sekresi asam lambung, memacu aktivitas usus halus,
memacu pengosongan usus besar, dan mengerutkan kandungan kemih. Bagaimana dengan cara kerjanya sistem simpatis? Itu berlawanan dari parasimpatis tadi, seperti membesarkan pupil mata, menghambat sekresi saliva, membesarkan bronkus, mempercepat detak jantung, menghambat sekresi asam lambung, menghambat aktivitas usus halus, dan menghambat pengosongan usus besar serta menghambat kontraksi kandung kemih. Nah, itulah semua komponen penyusun dan fungsi dari sistem saraf tepi yang harus kita pahami pada pelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.